Oke gengs, apa kabar? Bersama Tip Trader 8 again, ya. Bersama Tip Trader 8 again, kita akan membahas saham retail dan saham jamu ini akan panjang jalannya. Serta turut dibahas saham ITPMA, Temas, Kopi, SMSM, IPPE. Kemarin ule IPP, Aji, Duci, Kin, SMM, PMM, Panis, BNR. Oke guys, jadi lanjut ya guys ya. Nah, sebelum kalian ini ya kita mulai. Baik, jadi sebelum kita mulai, gue akan bilang bahwa kita akan adain acara bersama Saham Rakyat, HQS Saham IDX ya. Kita akan bahas menggunakan online gitu ya, jam tanggal 3 Desember jam 1 sampai jam setengah 5 gitu ya, mengenai window dressing tips and trick ya. Di sini kita akan bahas mengenai bagaimana sih lihat cara-cara saham-saham yang akan ikut di window dressing gitu ya. Yang kedua, apakah saham cool akan naik lagi? Nah, itu pertanyaannya. Lalu bagaimana kita untuk saham-saham yang window dressing itu, gimana cara ngambilnya supaya kita bisa cuan dan nggak ketipu dengan kenaikannya mereka. Lalu yang ketiga adalah Januari, Februari expected bahwa market akan drop. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah gitu ya. Itu juga akan dibahas, dan kita akan bahas mengenai screener yang ada di HQ Saham IDX gitu ya. Lalu juga aplikasi Saham Rakyat, apa aja yang kita bisa gain dari situ. Kita akan dapat hadiah door prize dan juga hadiah langsung ya. Kalian akan dapat 25.000 worth of RDN apabila kalian download Saham Rakyat aplikasi dan buka account di sana. Lalu yang kedua adalah kamu akan dapat hadiah langsung HQ Saham IDX Bot ya, secara gratis untuk 1 bulan. Wow gitu ya. Jadi belum apa-apa, cuman ikutan doang aja, belum dapat ilmunya udah dapat gratisan ya elah cuy. Bagi-bagi hadiah nih kayaknya Christmasan ya. Nah, untuk itu kita juga akan ada namanya chit-chat ya, ngobrol-ngobrol sebagai teaser untuk ke kelas di 3 Desember. Nah, besok guys ya, jangan lupa bahwa kita akan ada namanya window dressing tips and trick gitu ya guys ya, bersama salah satu alumni dari kelas 2 yaitu Ratu Copet ya, atau Mbak Wiwit ya, dimana kita akan bahas gimana sih dia bisa cuan tiap hari. Jadi Mbak Wiwit ini salah satunya, kadang-kadang di grup-grup itu dia screenshot ya apa yang dia sudah gain. Nah, banyak orang yang pengen tahu Mbak Wiwit itu yang suka gampang gitu ya, padahal dia guys, harus tahu ya, dia itu nggak jago-jago banget baca chartnya, tetapi dia menggunakan ilmu tape reading dan price actionnya gitu ya, dia bisa dapat cuan yang konsisten dan sometimes gitu ya mendapatkan arah luar biasa ya. Nah, makanya itu besok kalian jangan lewatkan jam 19 gitu ya, jam 7 sampai setengah 8 ya, yang atas ini ya, di link yang ada di sini nih ya.
ada link kelasnya, nanti gue kasih tahu ya. Jangan lupa kalau kalian mau, nanti gue taruh di komen ya, tinggal bilang aja Om pengen lihat linknya, pengen lihat ini cicatnya ya. Untuk besok gratis, nanti kalau pada minta rekamannya nggak ikut jadi peserta bayar loh. Nah, I mean it guys gitu ya. Oke guys, lanjut ya, kita akan masuk ke area-area IHSG. Nah, IHSG guys hari ini ya, JKSE JKSE hari ini sideways, belum tembus dari 71, tetapi dia candle hijau ya. Tapi menurut gue nih ya so-so lah akan turun, semoga nggak tembus dari 6925. Nah kalau kita lihat juga guys ya, dari sektoralnya ya, dari sektoralnya kita bisa lihat bahwa performance-nya gitu ya, itu kita bisa lihat bahwa itu ya BBCA lumayan hijau, Bian juga, MTEK ya, sektor-sektor finance lumayan, energi dan mineral semuanya mulai hijau gitu ya guys ya. Lalu ada consumer non durables, lalu ada proses industri dan retail trade. Nah, gue melihat adalah retail trade dan juga consumer yaitu SIDO itu kayaknya bakalan panjang guys. Kalau kita lihat AMRT ya guys sih, gue mau bilang kayak gini nih, kan kita bahas mengenai saham AMRT. Nah dia setelah dia koreksi dia mulai mantul guys. Nah ini tanda-tanda mau ke 3000 kalau menurut gue ya. Secara kamu lihat di weekly luar biasa kencangnya ya. Nah kalau kamu mau, mumpung dia lagi mau bangkit, nah silakan loh. Nah kalau di monthly juga sama nih, lancar jaya, dan ini sejak dari 2018 dan dia udah mulai naik terus, naik ke puncak-puncak. Nah kalau kita lihat juga secara secara headline gitu ya, ya kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa AMRT ya dividen rasionya sih nggak begitu bagus ya guys ya, tapi buat financialnya ya ini net income-nya udah mulai ada nih ya, price to cash flow-nya udah lumayan gitu ya. Secara annual income statement-nya juga lumayan, balance juga cash flow-nya juga, dividen selalu meningkat gitu ya sejak tahun 2018 gitu ya. Lalu juga kita bisa lihat bahwa current rasionya menurun ya, 0,63, 0,33, jadi menurun ya guys ya dari tahun per kuarternya ya. Nah oleh karena itu guys, dari sini ya gue bisa melihat bahwa AMRT adalah salah satu yang lumayan seru untuk kita lihat-lihat ya. Nah satu lagi adalah SIDO guys ya, satu lagi adalah SIDO. Ya. Nah, SIDO ini walaupun dia turun tetapi dia mulai meningkat ya. Apalagi kalau kita lihat di weekly-nya. Ya, kalau kita lihat di weekly-nya dia mulai bangkit dan kayaknya mudah-mudahan bisa tembus dari 800-nya. Kalau di daily udah worth it nih, bakalan panjang nih kayaknya karena udah terobos dari neckline yang ada di reverse and head and shoulder. Mudah-mudahan bisa sampai 810 or even 910. Jadi kalau menurut gua hal yang sama pernah terjadi di area-area sini. Itu dia tembus lumayan ya, biasanya akan nyampe ke area 800-nya
ya di area sini. Oke. Nah, kalau kalian mau ikutan, monggo ya, 770, 810 ya, lumayan banget kalau menurut gua. Ya, apa dia akan bisa lagi ya ke area-area yang lebih tinggi lagi, jadi 6, ya sekarang kurang lebih seperti ini ya, lumayan loh kalau gue sih ya ngeliatnya ya kan duitnya bisa dipakai gini ya. Tapi ya guys ya, kalau kita lihat juga dari, kalau memang benar ini adalah pattern yang memang lumayan ya, ini juga bisa kita lihat bahwa bisa ke area 850. Kebetulan di 850 ini area-area situ ya ada lumayan, nah ya resisten yang lumayan gitu ya. Jadi mudah-mudahan lancar naik ke atas ya, mudah-mudahan. Jadi yang pertama di sini, yang kedua clone-nya bisa ke sini ya, 11%. Oke, semoga lancar, kita lihat aja dan semoga cuan. Oke guys, lanjut kita masuk ke saham-saham daily yang lain gitu ya guys ya. Yang pertama ada Temas ya, Temas kalau menurut gua nih seru ya, menuju 2305, SL di bawah 1880, beli di area 2030 menuju 2330 ya, mudah-mudahan lancar. Ini udah keluar dari sideways-nya dan pattern yang sama terjadi di Temas ya, ini pernah terjadi di sini, ini juga pernah terjadi. Apakah memang dia akan berulang lagi menuju 3190? Let's see how it goes gitu ya. Lalu setelah itu ada namanya TPMA. Nah, TPMA ini ya, dia bisa menuju ke 502 ya, tapi kalau menurut gua bagus untuk dicopet ya. Nah, hati-hati kalau di atas udah 518 mungkin diguyur, tapi kalau body candle ditutup di atas 522 atau 530 mungkin dia bisa sampai ke area 682 ya, itu TPMA. Lalu setelah itu ada kopi. Sorry ya guys, buat dicopet oke, kopi ya, buat di swing hati-hati karena di sini kemungkinan besar ada guyuran 815 area. Lalu setelah itu ada SMSM. Menurut saya oke sih gitu ya, mungkin bisa nyampe 1625, beli area 1545, SL di bawah 1500, mudah-mudahan bisa sampai ke area 1625. Lalu setelah itu ada IPPE. Nah, IPPE kemarin udah gue bilang ya, bahas tuntas dan segala macam, perusahaan kelapa gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa sampai ke 316 atau 264-nya gitu ya. Ini kayak ada tanda-tanda mau naik gitu ya, tapi kita lihat dulu besok untuk memastikan apakah dia naik atau enggak ya. Udah seru sih kayaknya. Lalu setelah itu ada Agi ini adalah perusahaan gas guys, Aneka Gas Industri sama Toreh. Ini juga seru, mudah-mudahan bisa nyampe 2320 ataupun di area 2620, beli di area 2120, SL di bawah 2020 ya. Lanjut setelah itu ada Lucy ya, ini juga baru jalan ya, SL di bawah 996, target area 247, beli di area 207 ya, itu Lucy in the sky ya. Kin kalau menurut saya juga seru ya, mudah-mudahan lancar menuju 875, beli di area 790, SL di bawah 750. Lalu habis itu ada SCMA ya, SL di bawah 240, beli di area 258, mudah-mudahan menuju area 280-an ya. Lalu setelah itu ada MPMX ya, MPMX kalau menurut saya ini juga
lumayan seru ya. SL di bawah 11, ini sih bagusnya dicopet ya guys ya. Kalau misalnya mau kalian swing, tunggu koreksinya dulu karena ini agak ketinggian di 1135 dengan SL di bawah 1090 menuju 1245. Lalu setelah itu ada Pani Pratama apa ini gitu ya. Ya, ini perusahaan apa sih? Perusahaan manufacturing services yang bikin tin cans ya, sama kayak mirip-mirip perusahaan retail baja gitu ya. Nah, SL besi ya. SL di bawah 1080, beli di area 1195 menuju 1325 atau 1540 ya. Lalu setelah itu ada PANR. PANR guys. PNR atau panorama. Wah, ini seru ya panorama ini ya. SL di bawah 356, SL di bawah 334. Kayaknya bisnis mereka melonjak ya kalau menurut gue ya. Kalau gue kemarin pas lihat-lihat ada pameran, wadidaw ya guys ya. Ngantri semua ya. Mudah-mudahan bisa sampai 482 ya. Lanjut setelah itu ada Sido ya. Sidonya tadi udah, MRT-nya udah. Oke. So segitu dulu guys dari gua, semoga bisa cuan. Sorry banget udah malam banget ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam melakukan analisa dan trading investasi di di besok hari ya. See you guys, have a good day, bye bye.